ngomongin sarang setan kan tadi Syabi tempatnya di tempat umum kan. Iya. Kalau gue ini sarang setannya di rumah eyang gue sendiri. Oke. Rumah eyang gue tuh banyak banget setannya. Dan emang orang rumah juga tahu gitu di situ banyak setannya. Jadi kenapa rumah eyang gue tuh bisa banyak setannya tuh karena usut punya usut. Dulu tuh sempet eyang gue sama kakak-kakaknya tuh sempet berantem masalah pembagian warisan. Oke. Nah, bentuk warisannya tuh yaitu rumah yang akhirnya eyang gue dapetin. Oke. Karena kakak-kakaknya nggak terima, akhirnya tuh dikirimin lah sesuatu ke rumah itu yang berujung ya jadi banyak setannya. Anjrit. Yang dimana di situ setannya bertahun-tahun menetap di situ dan sampai sekarang beranak pinak gitu. Jadi makin banyak. Anjing. What? Nah, Oke. jadi waktu itu sempet nyokap gue cerita pas dia SMA, berarti itu sekitar tahun 96-97an. Oke. Waktu itu nyokap gue lagi di kamarnya sendiri. Dia lagi belajar. Kamarnya dia itu posisinya tuh meja belajarnya tuh ngadep ke jendela yang dimana jendelanya tuh langsung ke luar ngeliatnya. Di saat nyokap gue lagi belajar, di tengah-tengah dia belajar tuh tiba-tiba dia ngerasa dia tuh ngedengar suara kayak suara ketokan gitu loh, kayak duk 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 dari jendela di depan nyokap gue kan. Di situ dia berhenti belajar dan dia ngecek, dia ngelihat ke jendela itu dan yang nyokap gue lihat nggak ada apa-apa. Oke. Akhirnya di situ nyokap gue lanjut lagi belajar sampai akhirnya untuk kedua kalinya nyokap gue tuh ngedengerin suara yang sama, duk duk duk. Nyokap gue berhenti belajar lagi. Di situ dia diem. Di situ dia ngeliat lagi ke arah jendela itu. Dia nggak ngeliat apa-apa sampai akhirnya dia tuh ngeliat di ujung jendela gitu Bimuy, kayak ada warna putih. Dan ternyata tuh itu yang nyokap gue lihat tuh katanya kain putih. Kain putih. Iya. Oke. Ini dari luar jendela kan? Iya, jadi kain putihnya tuh dari luar jendela. Di situ nyokap gue langsung merem, ketakutan. Dia berdoa sampai akhirnya nggak lama dia selesai berdoa dan dia nyoba untuk buka matanya, dia udah nggak dengar suara itu lagi dan yang tadinya dia lihat kain putih itu udah nggak ada. Oke. Oh, hilang tiba-tiba. Hilang tiba-tiba. Nah, akhirnya di situ nyokap gue buru-buru untuk beresin bukunya. Dia masukin lah bukunya ke tasnya. Dengan posisi nyokap gue lagi ngeberesin bukunya, pasti dia agak nunduk dong. Iya. Nah, di saat dia lagi masukin buku-bukunya ke tasnya itu, dia ngedengar lagi suara yang sama. Balik lagi. Duk, duk gitu. Oke. Dan dia tahu itu arahnya dari jendela itu kan. Di situ nyokap gue sempet diem bentar. Yang tadinya dia lagi masukin buku, dia diem. Terus ya dia nengok ke arah jendelanya, dan yang dia lihat itu adalah ada pocong lagi Bangsat. ngetok-ngetokin kepalanya tuh ke jendela itu. Anjing. Sementara kan di jendela itu bawahnya nggak ada balkon, nggak ada apa-apa. Oke, itu di lantai 2 berarti. Iya, di lantai 2. Melayang berarti dia. Iya, melayang. Anjrit. Di situ nyokap gue langsung tanpa pikir panjang dia langsung cabut dari kamarnya, ya udah gitu, ngibrit aja dia ketakutan. Itu kejadiannya sama nyokap gue. Oke. Nah, dulu almarhum eyang gue semasa dia masih hidup, eyang gue tuh hobinya mancing. Oke. Dan semua alat-alat pancingannya tuh ditaruhnya tuh di gudang. Nah, gudangnya tempat eyang gue naruh alat-alat mancingnya tuh posisinya tuh misah sama rumahnya, sama rumah eyang gue. Jadi itu posisi gudangnya tuh di halaman belakang. Oke. Kayak satu ruangan sendiri gitu. Iya, satu ruangan sendiri, gudangnya sendirilah. Suatu malam sekitaran jam 8-an setelah Isya lah, kakek gue tuh emang lagi ke gudang karena dia tuh mau nyiapin alat-alat pancingannya. Karena kebesokan paginya tuh dia emang pengen pergi mancing. Dia di gudang, ya eyang gue ngeberesin alat pancingannya dong. Dia taruh di meja, habis itu dia lagi beresin, nyiapin untuk masukin ke tas pancingannya. Ini posisinya di gudangnya itu. Di udah ya. Oke. Nah, gudangnya tuh emang kecil gitu loh, nggak gede banget. Ya kira-kira ukuran 2x2 meter lah. Oke. Sekotak gitu doang. Iya. Ya? Nah, di situ di saat eyang gue lagi ngeberesin nyiapin alat pancingnya tuh,
tiba-tiba sekelibet dia tuh ngerasa ada orang yang lewat gitu loh di samping dia. Cepet banget Di dalam gudang itu. di dalam gudang itu. Oke. Sementara kan di gudang itu cuman eyang gue Bi. Maksudnya nggak ada orang siapa-siapa lagi kan. Iya benar. Di situ eyang gue diem. Akhirnya dia stop untuk ngerapiin alat-alat pemancingannya. Dia ngerasa di belakangnya tuh ada seseorang gitu loh. Akhirnya di situ eyang gue mutusin untuk ngebalikin badannya. Dan pas dia ngebalikin badannya, dia tuh ngeliat ada sosok perempuan, rambutnya panjang, pakai baju putih, sambil si sosok itu tuh berdiri pas banget di depan eyang gue, dan sosok itu tuh ngeliatin ke eyang gue. Bangsat, berarti tatap-tatapan deket banget gitu. Iya, definisi tatap-tatapan gue nggak tahu sih Oh, ini itu di deket depan atau persis? nggak. Depan persis. Anjrit. Kayak ya tatap-tatapan. Di situ eyang gue nggak bisa gerak, eyang gue ketakutan, mau pergi aja ya nggak bisa, nggak kepikiran gitu loh Bi Muy. Di situ sosok perempuan itu yang dimana kuntilanak, sosok itu tuh pas sambil ngeliatin eyang gue, dia ngegerakin kepala kanan kiri Aduh, anjing. sambil ketawa lirih hihihihihihihi. Udah tuh di situ eyang gue beneran ya dia kaget, dia ketakutan kan. Nah, sebenarnya Bi masih banyak lagi gitu gangguan-gangguan yang baik keluarga gue atau saudara-saudara gue alamin. Tapi ada salah satu kejadian yang paling gue inget banget. Kenapa? Karena kejadian itu tuh gue alamin sendiri. Oke. Kejadian ini tuh gue alamin pas gue masih SD. Jadi suatu saat waktu itu kan lagi libur sekolah kan. Posisi gue tinggalnya waktu itu masih di Jakarta. Jadi karena lagi liburan sekolah, ya udahlah akhirnya gue mutusin untuk liburan di rumah saudara gue yang dimana yaitu rumah eyang gue. Gue tuh di situ nginep selama kurang lebih ya semingguan lah. Pas gue udah nyampe sana, gak tahu kenapa tiba-tiba tuh badan gue tuh demam. Ya demamnya masih hitungan normal lah, masih belum yang demam-demam banget. Nah, karena posisinya demam, ya kan berarti gue nggak bisa main sama saudara-saudara gue dong. Iya. Akhirnya gue mutusin untuk rebahan di kamar, ada satu kamar gitulah. Nah kamarnya tuh emang nggak begitu besar. Kenapa? Karena emang cukup ada kasur sama satu lemari. Posisi kasurnya itu ngadep sama lemari, jadi kayak depan-depanan gitu loh Muy. Nah sampai akhirnya suatu malam, karena pas gue lagi rebahan, gue nggak tahu kenapa tapi malam itu tuh panas gue tuh yang emang tinggi banget, demam tinggi banget. Oh, makin parah. Makin parah. Oke. Di situ gue nyoba tidur, tapi ya kan gue nggak bisa tidur kan karena kondisi gue gitu yang panas. Ditambah lagi tiba-tiba pas gue mau nyoba tidur tuh, gue tuh ngedengar dari plafon. Lu tahu kan kalau misalnya ada kucing lewat berisik lari-larian, itu yang gue dengar malam itu, dan itu berisik banget. Di situ udah badan gue panas, demam tinggi, plus lagi gue dengar suara itu kan gue jadi susah tidur dong, makin susah tidur. Di saat gue lagi nyoba tidur, yang tadi gue bilang kan posisi ya gue tiduran, kasur ngadepnya ke lemari. Suara di plafon itu tuh kedengeran lagi. Akhirnya gue kebangun dong. Pas gue kebangun, yang pertama kali gue lihat di saat gue bangun tuh, suara di plafon tuh kedengeran lagi. Akhirnya gue kebangun dong. Hal pertama yang gue lihat di saat gue bangun itu adalah di atas lemari depan kasur tidur gue tuh ada sosok laki-laki kurus, sambil jongkok, telanjang, ngeliatin ke gue. Di atas lemarinya? Di atas lemari ngeliatin ke gue, dan itu gue demi Allah gue ngeliat jelas banget. Anjir. Di situ gue ketakutan, gue nangis sekejar-kejar. Gue anak kecil, gue ketakutan. Sampai akhirnya ya udah dong, gue keluar, gue nyamperin eyang gue ngasih tahu cerita itu yang baru kejadian. Nah disitulah akhirnya eyang putri gue yang cewek ngasih tahu ke gue kalau misalkan eyang gue ngomong gini ke gue, oh tadi mana yang baru ketemu Jegut, gak usah takut gimana, Jegut tuh dia baik kok, dia cuma nyoba ngejagain rumah ini doang. Mungkin yang diliatin kenapa, karena kan Neng lagi sakit, jadi siapa tahu Jegut mau jagain Neng.